Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kopling. Salah satunya adalah kopling plat tunggal. Kopling plat tunggal digunakan pada mobil transmisi manual dan beberapa transmisi otomatis. Letaknya berada di antara mesin dan transmisi. Fungsi utama kopling yaitu satu, memisahkan mesin dari transmisi saat pergantian gigi. Kemudian menghubungkan mesin kembali dengan transmisi secara halus untuk akselerasi yang nyaman. Cara kerja kopling: ketika pengemudi mengontrol kopling menggunakan sistem mekanis atau hidrolik. Mobil dengan transmisi otomatis manual tidak memiliki pedang kopling, dikendalikan oleh unit kontrol elektronik atau ECU melalui sistem hidrolik atau elektrik. Saat pedal kopling ditekan, kopling terputus. Mesin tidak menggerakkan roda dan pengemudi bisa mengganti gigi. Saat pedang kopling dilepas, kopling terhubung kembali, mesin mulai mentransfer tenaga ke roda. Komponen utama kopling adalah satu, plat kopling, clutch plate, menerima tenaga dari mesin dan mentransfernya ke transmisi. Kemudian cover kopling atau clutch cover, dan plat tekan atau pressure plate yang bertugas untuk menekan plat kopling untuk memastikan tenaga dari mesin tersalur dengan baik. Kemudian flywheel atau roda gila. Flywheel atau roda gila ini berfungsi sebagai penggerak utama dan membantu menjaga rotasi mesin tetap stabil. Kemudian yang keempat adalah sistem aktuasi kopling atau clutch actuation system. Terdiri dari sistem mekanis atau hidrolik yang mengontrol pelepasan dan penyambungan kopling. Bagaimana kopling bekerja? Saat pedang kopling ditekan, plat kopling dilepaskan sehingga tenaga dari mesin tidak diteruskan ke transmisi. Saat pedal kopling dilepas, plat kopling kembali ditekan oleh plat tekan sehingga tenaga dari mesin diteruskan ke transmisi. Fungsi gesekan dalam kopling: gesekan antara plat kopling, flywheel, dan pressure plate membantu perpindahan tenaga secara halus dan efisien. Kemudian peran pegas bantalan itu memastikan transmisi tenaga berlangsung lebih halus saat kopling terhubung kembali. Sistem aktuasi kopling, clutch actuation system. Jadi ada dua jenis utama sistem aktuasi kopling pada transmisi manual. Yang pertama adalah aktuasi mekanis atau mechanical actuation yang menggunakan kabel baja untuk menarik dan melepaskan kopling. Lebih sederhana tetapi kurang halus dibandingkan aktuasi hidrolik. Nah, sekarang yang aktuasi hidrolik atau hydraulic actuation, yaitu menggunakan fluida hidrolik untuk mengontrol kopling. Ini lebih presisi dan lebih ringan saat digunakan dibandingkan dengan sistem mekanis yang satu tadi atau aktuasi mekanis. Kemudian cara kerja sistem hidrolik kopling. Nah, sekarang kita belajar cara kerjanya. Komponen utama sistem hidrolik kopling ya itu banyak ya. Yang pertama adalah ada pedal kopling, kemudian ada master cylinder, ada saluran hidrolik, ada slave cylinder atau silinder sekunder, kemudian ada fork pelepas, garpu pelepas, release fork, kemudian ada bantalan pelepas atau release bearing, dan kemudian ada reservoir fluida sering berbagi dengan sistem rem. Jadi fluida ini sering berbagi dengan sistem rem. Saat pedang kopling ditekan ya, master cylinder akan mendorong fluida ke saluran hidrolik. Kemudian fluida menggerakkan piston ke dalam slave cylinder. Nah, slave cylinder ini mendorong garpu atau release fork tadi untuk menekan release bearing. Kemudian release bearing menekan pegas diafragma di clutch cover. Pressure plate bergerak ke belakang dan kopling terlepas. Kemudian release bearing dan pilot bearing. Release bearing memungkinkan permukaan tekan berputar bersama Dutch cover tanpa gesekan berlebihan. Nah, pilot
pilot bearing itu mendukung input shaft transmisi agar tetap stabil saat kopling bekerja. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah kopling plat tunggal memungkinkan perpindahan gigi yang halus dengan menghubungkan dan memisahkan tenaga mesin dari transmisi. Kemudian kopling itu memiliki beberapa komponen utama termasuk plat kopling, cover kopling, flywheel, dan sistem aktuasi kopling. Ada dua jenis sistem kopling aktuasi, yaitu mekanis atau menggunakan kabel dan hidrolik itu menggunakan fluida. Sistem hidrolik lebih efisien dan memberikan respon kopling yang lebih halus dibandingkan sistem mekanis.